Adam Yuditya dari Angkatan 2015. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu menerangkan latar belakang mengenai penelitian tugas akhir ini yang berjudul Analisis Persebaran Keanekaragaman Hayati pada Pohon dan Potensinya dalam Penyerapan Emisi Karbon di Wilayah Perkotaan menggunakan data foto udara dan LIDAR, dengan studi kasus di Kelurahan Darmo, Kota Surabaya. Ya, fakta yang dikemukakan oleh PBB tahun 2015 mengenai fenomena urbanisasi bahwa Indonesia ditempatkan di urutan ke-10 sebagai negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di dunia yang terhitung pada rentang tahun 1990 hingga 2014. Sebagai dampak dari fenomena tersebut, maka tingkat penghasilan emisi karbon bisa dikatakan sangat tinggi di wilayah perkotaan. Atas dasar ini pula, wilayah perkotaan perlu diantisipasi dan diimbangi dengan keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH sebagai penyerap emisi karbon. Namun, pengelolaan RTH yang memiliki manfaat ekologis, salah satunya sebagai penyerap emisi karbon, bergantung pada komposisi spesies, situasi, dan lokasi pertumbuhannya di wilayah perkotaan. Tentu jika jenis dan komposisinya diatur dengan baik, maka kemampuan RTH tersebut dalam menetralkan emisi karbon juga semakin tinggi. Dan untuk mengetahui kondisi tersebut, tentunya dalam cakupan yang cukup luas di wilayah perkotaan, maka salah satu alternatifnya dilakukan dengan metode aerial menggunakan teknologi penginderaan jauh, salah satunya foto udara. Dan dalam penelitian ini, proses klasifikasi berbasis objek diterapkan. Hal ini dinilai lebih tepat dalam proses pengolahan foto udara yang memiliki resolusi spasial yang tinggi seiring dengan perkembangan teknologi dibandingkan dengan berbasis piksel. Sebagaimana kita tahu bahwa foto udara memiliki informasi spektral, data LIDAR kemudian ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan informasi strukturalnya. Hal ini diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan akurasi klasifikasi serta kebutuhan data diameter dan juga tinggi pada pohon dapat diperoleh melalui teknologi LIDAR ini sebagai bahan estimasi penyerapan emisi karbon. Sehingga kombinasi kedua data ini dapat menduga potensi penyerapan emisi karbon yang lebih akurat pada spesies pohon yang dikenal berbeda-beda dan tersebar tidak merata di wilayah perkotaan. Berdasarkan apa yang saya bicarakan sebelumnya, timbul beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu berapa tingkat akurasi klasifikasi berbasis objek menggunakan data foto udara yang disertai data LIDAR dalam penentuan spesies dan individu pohon di wilayah perkotaan. Kemudian bagaimana kondisi persebaran keanekaragaman hayati dan juga jumlah individu pohon di Kelurahan Darmo, dan bagaimana kondisi potensi pohon dalam penyerapan emisi karbon di wilayah setempat. Dan berikut ini ditampilkan peta lokasi penelitian, di mana lokasi yang berarsir hijau ini merupakan Kelurahan Darmo, Kota Surabaya. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama ada data spesies pohon, kemudian data uji kebenaran klasifikasi melalui Google Street View sebagai data primer, kemudian data ortofoto dan juga data LIDAR Kota Surabaya yang diakuisisi secara bersamaan dan juga sudah terkoreksi geometrik. Kemudian data batas administrasi kelurahan di Kota Surabaya dan juga data diameter batang dan tinggi bebas cabang pohon. Mengenai peralatan, digunakan perangkat lunak Planet berbasis sistem operasi Android dan juga GPS handheld sebagai peralatan akuisisi data spesies pohon, serta pengolahan data menggunakan laptop, perangkat lunak pengolah SIG, data LIDAR, dan juga data statistik. Dan berikut ini tahap-tahap dalam mengolah data-data yang tersedia. Diawali dengan proses klasifikasi point clouds pada data LIDAR, kemudian membuat kanopi head model untuk mendapatkan tinggi kanopi absolutnya, kemudian memotong area vegetasi, dilanjutkan dengan klasifikasi spesies pohon berbasis objek, ekstraksi individu pohon, dan selanjutnya menguji kesesuaian klasifikasinya, dan melakukan beberapa analisis yang meliputi dominansi spesies pohon, pola persebaran spesies pohon, dan juga potensi cadangan karbonnya.
diakhiri dengan pembuatan peta. Berikut ini ditampilkan hasil penelitian pada masing-masing tahapan pengolahan data. Ditampilkan pada gambar di sisi kiri bahwa data mentah LIDAR ini terdiri dari kelas ground dan juga non-ground, di mana ground ini berwarna coklat dan juga non-ground ini titik-titik point clouds yang berwarna abu-abu. Lalu kelas non-ground atau titik yang belum terklasifikasi selanjutnya dilakukan klasifikasi secara semi-otomatis melalui parameter-parameter tertentu sehingga menghasilkan kelas-kelas berupa vegetasi rendah, vegetasi sedang, vegetasi tinggi, bangunan, dan juga beberapa gangguan seperti noise dan juga overlap. Lalu dari data point clouds yang telah terklasifikasi dilakukan konversi menjadi sebuah raster model elevasi digital dengan teknik interpolasi binning dan metode inverse distance weighted atau IDW untuk menentukan nilai sel pada raster tersebut. Model tinggi kanopi atau disingkat sebagai CHM ini merupakan hasil kalkulasi selisih nilai antara model permukaan atau kita sebut sebagai DSM dan model tanah juga disebut sebagai DTM, di mana model permukaan ini berasal dari titik pengembalian laser pertama pada semua kelas, sedangkan model tanah berasal dari titik pengembalian laser terakhir, khusus pada kelas tanah. Dan hasil substitusi dari kedua data tersebut menghasilkan canopy head modelnya ini menginformasikan data tinggi dari objek di atas permukaan tanah. Setelah diperoleh data CHM dan juga terdapat data foto udara, maka proses selanjutnya yaitu mengklasifikasi spesies pohon. Nah, dan proses ini dilakukan secara supervised atau terbimbing, maka diperlukan data-data sampel kelas-kelas spesies pohon sebagai training sampel. Nah, dan berikut ini ada 9 spesies pohon yang teridentifikasi yang sering dijumpai di Kelurahan Darmo, meliputi pohon sengon, bintaro, beringin, angsana, grodogan, kamboja, palem raja, ketapang, dan juga asam jawa. Kemudian proses klasifikasi spesies pohon, yang mana diawali dengan segmentasi untuk mengelompokkan beberapa piksel atas kemiripan spektral RGB-nya dan juga tinggi yang diperoleh dari data CHM. Segmen-segmen yang terbentuk selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan training sampel pohon yang teridentifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Dan berikut ini hasilnya, dikatakan bahwa Albizia julibrisin atau sengon atau pohon sengon merupakan spesies pohon teridentifikasi yang memiliki luas tutupan kanopi terbesar, yaitu 5,05 hektar atau mencakup 12,9% dari keseluruhan kelas. Di samping itu masih ada 8,84 hektar kanopi pohon yang tidak teridentifikasi spesiesnya. Dan secara keseluruhan, 23,7% kanopi pohon menutup tutupan lahan di Kelurahan Darmo. Berikut ini mengenai hasil ekstraksi individu pohon menggunakan algoritma lokal maksima. Hal ini dilakukan karena jika kita lihat tampak visual secara vertikal, ada kemungkinan terdapat beberapa pohon dalam satu kanopi pohon yang sejenis. Kemudian diperoleh sejumlah 6.778 pohon terdapat di Kelurahan Darmo, di mana Pterocarpus indicus atau angsana merupakan spesies pohon yang keberadaannya paling banyak. Ada sejumlah 1.349 pohon yang tidak teridentifikasi spesiesnya setelah ditampilkan dengan hasil tutupan kanopi pohon yang telah dilakukan klasifikasi sebelumnya. Dan ini merupakan individu pohon beserta spesiesnya di sebuah tempat di Kelurahan Darmo yang ditampilkan dengan data foto udara. Berikut hasil klasifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Ini merupakan matriks error atau matriks kesalahan yang diuji. Kemudian dilakukan analisis secara statistik, yaitu analisis kappa. Berdasarkan 114 sampel uji yang diperoleh, yang mana diperoleh nilai KHAT atau
bisa disebut juga perkiraan kappa, dinyatakan bahwa akurasi klasifikasi ini sebesar 0,70. Hasil tersebut menyatakan tingkat kesesuaian dianggap baik. Mengapa demikian? Karena berada di antara nilai dengan rentang 0,6 sampai 0,8 menurut Landis dan Koch tahun 1977. Dan beberapa kendala atau faktor menyebabkan kesalahan pada klasifikasi, diantaranya yaitu terdapat bayangan dan perbedaan kecerahan karena pengaruh posisi sinar matahari pada proses akuisisi data ya. Kemudian pohon-pohon yang memiliki tutupan kanopi kecil ikut serta dalam segmen kanopi yang lebih besar di sebelahnya. Ini terutama dalam proses segmentasi. Lalu spesies apakah yang mendominasi di Kelurahan Darmo? Hasil analisis dominansi vegetasi ini menunjukkan bahwa Albizia julibrisin atau sengon merupakan spesies pohon yang paling dominan berdasarkan kerapatan, frekuensi, dan dominansi relatifnya dengan indeks nilai penting yang terbesar yaitu sebesar 0,42. Nah, mengenai pola persebaran pohon, dilakukan metode analisis average nearest neighbor. Hasil perhitungan melalui tingkat kepercayaan berdasarkan standar deviasi dan probabilitasnya. Dalam penelitian ini dikelaskan ke dalam rentang 1 hingga 7, dari biru tua hingga ke merah tua, di mana kelas 1, 2, 3 berwarna biru yang di sebelah kiri, bagian kiri, itu dikategorikan cenderung menggerombol. Kemudian kelas 4 itu berwarna kuning cenderung berpola acak, sedangkan kelas 5 sampai 7 berwarna merah cenderung berpola menyebar. Hal ini dilakukan pada setiap spesies pohon di setiap zona wilayah yang ditentukan oleh peneliti sendiri, berjumlah 15 zona yang mana bisa kita lihat di gambar sisi sebelah kiri layar, itu ada 15 zona ini. Setelah dilakukan uji pada setiap spesies pohon pada 15 zona yang ditentukan sebelumnya, maka hasilnya disebutkan bahwa 80% termasuk ke dalam kelas 1, yang juga dikatakan bahwa pola persebaran spesies pohon cenderung menggerombol. Gitu. Ya, dan mengingat setiap spesies pohon ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyimpan cadangan karbon melalui hasil proses klasifikasi dan jumlah individu pada masing-masing spesies yang diketahui, maka dapat diperoleh estimasi kuantitas cadangan karbonnya. Dari 9 spesies pohon teridentifikasi, total sejumlah 574,8 ton karbon tersimpan di Kelurahan Darmo, yang mana Pterocarpus indicus atau pohon angsana merupakan spesies pohon penyumbang cadangan karbon terbesar, yaitu sebesar 96,7 ton karbon. Selanjutnya, jika kita kaitkan dengan kasus serapan dan emisi gas rumah kaca, maka dapat dikonversi bahwa terdapat 2.107,7 ton polusi bersenyawa CO2 atau karbon dioksida berhasil diserap oleh 9 spesies pohon tersebut di wilayah setempat. Maka pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sebuah masalah ini dapat terjawab sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesesuaian klasifikasi berbasis objek menggunakan data foto udara dan LIDAR dalam penentuan spesies dan individu pohon di wilayah perkotaan diperoleh akurasi kappa sebesar 0,70, mana hasil klasifikasi ini dikategorikan baik. Kemudian Albizia julibrisin merupakan spesies pohon yang mendominasi di Kelurahan Darmo dengan indeks nilai penting sebesar 0,42. Setiap spesies pohon yang teridentifikasi di Kelurahan Darmo memiliki kecenderungan pola persebaran yang menggerombol. Kelurahan Darmo memiliki cadangan karbon sejumlah 574,8 ton karbon, disertai Pterocarpus indicus sebagai penyerap emisi karbon terbesar dengan akumulasi sejumlah 96,7 ton karbon atau 16,8% dari keseluruhannya. Pada kasus serapan dan emisi gas rumah kaca, kuantitas cadangan karbon yang ada di Kelurahan Darmo setara dengan daya serap CO2 sebesar 2.107,7 ton karbon. Oh maaf, pencet.
Ya, mohon maaf. Maaf ada kesalahan. Ya, begitu kesimpulannya. Ya, dan ini merupakan hasil akhir penelitian yang disajikan dalam bentuk peta yang dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan salah satu lembar peta yang dihasilkan. Peta ini menginformasikan persebaran spesies pohon dan juga potensi cadangan karbonnya dalam kepadatan ton per meter persegi. Gradasi dari putih, kuning hingga ke hijau menandakan potensi cadangan karbon dari yang terendah hingga tertinggi di suatu wilayah. Ya, sekian penjelasan mengenai tugas akhir ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Pak Jelani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.